Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu konsep dasar sel. Sel merupakan kesatuan kecil bersalut selaput tipis yang di dalamnya berisi larutan kental senyawa kimia. Sel memiliki sifat istimewa, yaitu dapat membuat duplikatnya sendiri dengan cara membelah. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu perkembangan teori sel. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 pada saat mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Gambar ini merupakan gambar mikroskop yang digunakannya untuk mengamati sayatan gabus. Kemudian, ini adalah gambar sayatan mikroskop dan dengan pembesaran 1000 kali. Lalu ada Antonio von Leeuwenhoek pada tahun 1674, seorang kebangsaan Belanda dan orang yang pertama kali mengamati dan menggambarkan makhluk hidup renik dengan mikroskop sederhana. Diyakini pertama kali dia melihat bakteri dari kotoran gigi dan protista mirip hewan dari setetes air. Ini adalah gambar mikroskop sederhana yang digunakannya. Kemudian Schleiden 1838 dan Schwann 1839 menjadi orang pertama yang memformulasikan apa yang kemudian diyakini bahwa sel sebagai prinsip dasar biologi yang sama pentingnya dengan teori atom bagi kimia dan fisika. Di sini Schleiden menyatakan bahwa dia pertama kali mencatat bahwa tumbuhan disusun oleh sel, sedangkan Schwann menyatakan bahwa bagian-bagian yang berbeda dari tumbuhan disusun oleh sel-sel. Lalu seorang dokter Jerman yang bernama Rudolf Ludwig Karl Virchow yang menyatakan sebuah slogan Omnis cellula est cellulari, yang artinya semua sel hanya berasal dari sel sebelumnya. Kemudian ada protoplasma yang ditemukan oleh Purkinje dan Durkheim, merupakan selir pertama yang memiliki tanda-tanda hidup. Protoplasma dibagi menjadi tiga, yaitu gerakan Brown. Gerakan ini ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1828. Beliau melihat gerakan yang sangat cepat dari molekul-molekul di dalam protoplasma akibat dari saling berbentur. Ini adalah gambar dengan mikroskop yang digunakannya ketika menemukan inti sel dalam sayatan epidermis anggrek. Kemudian gerakan Amoebold. Gerakan ini merupakan gerakan massa protoplasma yang berlangsung dengan teratur. Terakhir, penyusun protoplasma ini terdiri atas air, senyawa organik yang meliputi protein, asam nukleat, lipid, dan sakarida, serta senyawa organik yang berupa garam-garam. Kemudian pada materi kedua, dalam konsep dasar sel, ada struktur sel yang dibagi menjadi dua, yaitu prokariota, mencakup dua gugus besar, yaitu bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Kemudian eukariota sebelumnya telah diuraikan bahwa sel memiliki membran pembatas disebut membran sel, dan membran sitoplasmik yang membagi sitoplasma menjadi organel-organel. Cairan yang berada di sekeliling organel disebut sitosol. Sitosol berupa cairan yang penuh berisi molekul-molekul besar maupun kecil. Hal ini menyebabkan sitosol berupa cairan kental. Lalu ada organel, terdiri atas nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan vesikuli, lisosom, serta peroksisom. Lalu saya akan memperlihatkan lagi gambar dari sitoplasma. Di dalam sel eukariota terdapat dua kelompok organel berdasarkan membran yang dimilikinya. Nukleus, mitokondria, dan kloroplas adalah organel yang termasuk dalam kelompok organel bermembran ganda. Retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vesikuli, lisosom, dan peroksisom termasuk dalam kelompok organel bermembran tunggal. Terakhir, dari sitoplasma yaitu virus. Virus merupakan perbatasan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Virus bukanlah sel, seperti mikroba-mikroba lainnya. Dan kita sampai pada tahap terakhir, yaitu keanekaan dan ragaman. Keanekaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ukuran dan bentuknya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi konsep dasar sel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.